Aku adalah Supri, seorang supir truk pengangkut kelapa sawit yang sudah bertahun-tahun bekerja di daerah yang dikelilingi hutan sawit luas. Teman-temanku, Raffi dan Dinda, selalu menemani perjalanan jauh kami. Raffi, lelaki yang bisa diandalkan, dan Dinda, wanita pemberani yang sering jadi penyemangat di saat lelah. Kami bertiga sudah seperti saudara. Hari itu, semuanya terasa biasa saja. Kami sedang mengangkut sawit dari kebun yang jauh di ujung desa menuju pabrik. Jalan yang kami lalui memang sunyi dan berkelok, tetapi kami sudah terbiasa dengan rutenya. Cuaca cerah, dan angin malam yang sepau-sepau membuat perjalanan terasa ringan. Kami bercanda sepanjang jalan, berbagi cerita dan tawa, seperti biasa. Di truk kami, suasana hangat penuh persahabatan. Meski kerja keras, kami selalu berusaha menjaga semangat. Sampai akhirnya, saat kami sampai di dekat hutan sawit yang paling lebat, aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu, tapi aku coba abaikan. Mungkin cuma bayangan atau lelah saja. Namun, malam yang tampak biasa itu ternyata akan menjadi awal dari pengalaman yang tak pernah kami sangka sebelumnya. Malam yang tampak biasa itu ternyata akan menjadi awal dari pengalaman yang tak pernah kami sangka sebelumnya. Begitu kami melewati bagian paling lebat dari hutan sawit, sesuatu berubah. Angin malam yang tadi sepau-sepau tiba-tiba berhenti. Sunyi yang menyergap begitu pekat sampai kami seperti tenggelam dalam kesunyian yang tak wajar. Di balik kabut tipis yang mulai turun, kami bertiga merasa ada pandangan yang terus mengawasi kami dari balik rimbunan daun. Aku menggenggam setir lebih erat, mencoba menenangkan diriku dan dua sahabatku. Santai aja, ini cuma perasaan kita, bisikku pelan, mencoba membuat suasana tetap ringan. Dinda dan Raffi hanya saling pandang. Wajah mereka mulai menampakkan keraguan dan sedikit ketakutan. Saat truk melaju pelan, suara aneh mulai terdengar dari hutan di sisi jalan. Awalnya seperti desir daun yang terseret angin, tapi kemudian berubah menjadi suara bisikan-bisikan halus, tak beraturan, seperti rintihan yang sulit dimengerti. Dinda merapatkan jaketnya, wajahnya memucat. "Kalian dengar gak itu?" tanya Dinda dengan suara hampir bergetar. Aku dan Raffi sama-sama mengangguk, tapi tak ada yang berani jawab. Suara itu makin lama makin dekat, membuat bulu kuduk kami merinding. Aku mencoba memusatkan pikiran, menenangkan hatiku agar tidak terbawa takut. "Mungkin itu cuma suara angin biasa," ujarku mencoba meyakinkan, walau suara itu sudah bukan angin biasa lagi. Tiba-tiba, dari balik pepohonan sawit, muncul bayangan hitam besar yang bergerak cepat di samping truk kami. Dinda terkejut. Suaranya tercekik saat ia menahan napas. Raffi spontan mengerem, membuat truk melambat dan hampir berhenti di tengah jalan sempit itu. Apa itu tadi?" Dinda hampir berbisik panik. Aku memandang keluar jendela, tapi tak terlihat apa-apa. Hanya kegelapan dan daun-daun yang bergoyang ringan, seolah ada makhluk tak terlihat bermain-main dengan bayangannya. "Tenang, mungkin cuma hewan liar," kataku, walau aku sendiri mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Raffi menyalakan lampu sorot tambahan di truk, menyinari ke segala arah. Tapi yang muncul hanya pepohonan sawit yang bergoyang perlahan. Kami melanjutkan perjalanan, tapi suasana sudah berubah total. Suara-suara bisikan itu tidak pernah hilang, seolah mengikuti kami sepanjang jalan. Kadang terdengar seperti tawa kecil yang tak jelas dari kejauhan, kadang seperti rintihan pilu yang menggema di antara pohon-pohon. Suara itu kayak orang nangis. Dinda berbisik, matanya menatap kosong keluar jendela. "Jangan berpikir macam-macam, kita harus fokus bawa truk." Aku mencoba mengalihkan suasana, walau hatiku tak sekuat perkataanku. Namun, masalah tak berhenti di situ. Tidak lama kemudian, mesin truk kami tiba-tiba mati. Lampu dashboard padam, dan udara di dalam kabin menjadi sangat dingin. Aku mencoba menghidupkan mesin berulang kali, tapi hasilnya sama, truk diam tak bergerak. "Kita harus keluar dan cek mesin," usul Raffi, mencoba tetap tenang. Dinda terlihat ragu, tapi kami tak punya pilihan. Ketika pintu truk terbuka, hawa dingin yang menusuk langsung menyeruak masuk. Di luar, hutan sawit terasa lebih sunyi dan menekan.
Kami bertiga berdiri di tengah jalan sempit itu, diterangi lampu senter dari ponsel Dinda dan Raffi. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, suara bisikan itu semakin keras. Kali ini, bukan lagi suara samar, tapi seperti suara rintihan yang menyayat hati. Kami saling berpandangan, merasa seperti bukan lagi sekadar manusia yang berdiri di sana, tapi ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak ingin kami ganggu. Aku mencoba memeriksa mesin truk, tapi bayangan di balik pohon-pohon itu terus bergerak-gerak, seolah mengintai kami. Raffi memegang senter lebih erat, sementara Dinda berdiri di sampingku, tangan gemetar memegang jaket. Kita harus cari cara buat hidupin mesin lagi, kataku dalam hati. Tapi di luar kepala, aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menghuni hutan sawit ini? Apa yang membuat makhluk-makhluk itu terus mengawasi kami? Malam itu, kami tidak hanya menghadapi mesin yang mati. Kami menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan, ketidakpastian, ketakutan yang tumbuh perlahan, dan rasa bahwa kami sudah melangkah ke wilayah yang tidak boleh kami sentuh. Tapi aku masih yakin, kami bisa keluar dari malam ini. Aku harus percaya itu. Untuk kami bertiga, keyakinan itu yang kugenggam saat kami berusaha menyalakan mesin truk kembali. Walau rasa dingin dan bisikan aneh dari hutan sawit terus membayangi. Aku membuka kap mesin, meraba-raba komponen satu persatu dengan tangan yang mulai menggigil. Bukan hanya karena udara, tapi juga karena ketegangan yang tak terjelaskan. Raffi berdiri di dekatku, sesekali memandang ke sekeliling hutan yang gelap. Super, kita gak bisa berlama-lama di sini. Kalau malam terus begini, bahaya. Ucapnya pelan. Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa takutku agar tak menular ke mereka. Dinda, yang sejak tadi lebih banyak diam, tiba-tiba menarik napas panjang. Aku merasa ada yang mengawasi kita. Bukan cuma makhluk biasa. Supri, ini seperti roh yang marah, atau penjaga hutan yang gak suka kita masuk. Katanya dengan suara yang agak serak. Aku menoleh, melihat wajahnya yang pucat namun penuh tekad. Aku tahu, bicara tentang roh dan penjaga hutan bukan hal yang mudah buat Raffi, yang selama ini hanya percaya pada hal-hal yang bisa dilihat dan diraba. Tapi malam itu, kami bertiga sadar, yang kami hadapi bukan sekadar masalah mesin. Aku mengangkat kepala, berusaha fokus. Kita harus keluar dari sini. Tapi dulu, kita perbaiki mesin ini. Kalau gak bisa, kita cari sinyal buat minta bantuan, kataku sambil memeriksa aki dan kabel-kabel. Tiba-tiba, suara aneh itu kembali, lebih jelas dan dekat. Kali ini bukan bisikan, melainkan suara langkah kaki berat yang bergema di antara batang sawit. Kami bertiga membeku, tidak ada yang berani bergerak. Suara itu semakin mendekat, seperti sesuatu yang besar dan lambat berjalan menghampiri. Raffi menyalakan senter lebih terang, mengarah ke hutan, tapi yang terlihat hanya bayangan daun yang bergoyang. Apakah itu cuma ilusi kita? Tanyanya ragu. Namun, getaran di udara membuat jantung kami berdetak tidak karuan. Supri, aku takut, bisik Dinda, merapatkan tubuhnya ke arah kami. Aku tahu dia berusaha kuat, tapi ketakutannya nyata. Aku pun berusaha menguatkan diri agar bisa jadi pelindung mereka malam itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, suara langkah itu berhenti. Hening kembali menyelimuti, tapi rasa takut dan gelisah tidak pergi. Aku kembali menyalakan mesin, dan kali ini berhasil. Suara mesin yang menyala membawa sedikit kelegaan. Kita harus segera jalan, sebelum sesuatu terjadi lagi, kataku. Kami bertiga masuk ke truk dengan cepat dan mulai berjalan pelan, menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan yang gelap dan berliku. Namun, entah kenapa, jalan yang kami lalui terasa berbeda. Pepohonan sawit seperti lebih rapat, dan kabut yang turun makin tebal, seolah menutup semua jalan keluar. Lampu truk menerangi kabut yang berkilauan, tapi jarak pandang kami makin terbatas. Apakah kita sudah sampai di jalan yang benar? Tanya Raffi dengan nada cemas. Aku sendiri merasa ragu, tapi aku harus tetap tegar. Kita tetap jalan. Kita harus percaya sama insting dan peta yang kita bawa. Tiba-tiba, di kejauhan, terlihat cahaya kecil berkelap-kelip,
seperti api unggun. Aku menahan napas, berharap itu pertanda ada penduduk atau pos penjaga yang bisa membantu kami. "Tolong, ayo kita ke sana," seru Dinda dengan semangat yang tiba-tiba muncul. Aku setuju, dan kami mengarahkan truk ke arah cahaya itu. Namun, semakin kami mendekat, suasana malah berubah makin mencekam. Cahaya itu bergerak tak menentu, seperti sedang menghindar atau mengaburkan posisi. Raffi mengernyit. "Ini aneh, kita kayak dikejar bayangan." Di tengah kabut yang makin pekat, bayangan-bayangan samar muncul di pinggir jalan, berdiri diam dan menatap kami. Wajah mereka tak terlihat jelas, tapi aura mereka dingin dan menusuk hati. Aku merasakan tubuhku kaku, dan tangan yang menggenggam setir bergetar. Dinda memejamkan mata sejenak. Apa mereka penunggu hutan itu? Aku menarik napas panjang, mencoba menghilangkan rasa takut yang menguasai. Kita harus tetap fokus. Kita harus sampai ke jalan besar. Jangan berhenti. Tiba-tiba truk kami tersentak keras, seperti ada sesuatu yang mencoba menghentikan kami. Aku menengok ke samping dan melihat ranting-ranting patah bergesekan di tubuh truk. Suara gemerisik daun kering yang diinjak-injak terus mengikuti kami. Raffi berbisik, "Mereka gak mau kita pergi." Aku menatap kedua temanku, melihat keteguhan di mata mereka yang sama takutnya denganku. Kalau mereka gak mau kita pergi, berarti kita harus cari cara lain. Saat itu, aku tahu kami sudah masuk ke wilayah yang bukan hanya soal mesin rusak atau jalan yang salah. Kami sedang menghadapi kekuatan yang berusaha mengusir kami. Tapi kami punya satu tujuan, keluar dari hutan sawit ini dengan selamat. Malam itu, di tengah kabut tebal dan bisikan yang tak henti, aku, Raffi, dan Dinda belajar arti keberanian yang sebenarnya. Bukan tentang tidak merasa takut, tapi bagaimana terus melangkah meski ketakutan datang bertubi-tubi. Namun, keberanian itu belum cukup untuk mengusir rasa cemas yang semakin dalam. Cahaya kecil yang kami kejar malam itu tiba-tiba menghilang seakan ditelan kabut. Truk yang kami kendarai tetap berjalan perlahan, menembus lorong sempit di antara barisan pohon sawit yang tinggi dan rapat. Aku mendengar Dinda menarik napas panjang di sebelahku. "Supri, aku gak tahu, tapi aku merasa kita bukan cuma di hutan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dari kita di sini." Aku mengangguk, menyadari bahwa instingnya benar. Sesuatu memang bersembunyi di balik rimbunan daun, sesuatu yang mempermainkan kami. Raffi yang sedari tadi diam, akhirnya angkat suara. "Kalau mereka memang ada di sini, mungkin kita harus berusaha mengerti mereka, bukan melawan." "Bagaimana caranya?" tanyaku, penuh rasa penasaran sekaligus waspada. "Entahlah," jawabnya. "Tapi yang jelas, kita gak bisa terus lari dari sesuatu yang gak kita mengerti. Kita harus cari tahu alasan mereka mengusir kita." Aku menyipitkan mata ke depan, berusaha menembus kabut dan bayang-bayang yang semakin tebal. Truk yang kami bawa memang masih bisa jalan, tapi rasa seperti diawasi itu terus menghantui. Tiba-tiba, dari sisi kiri jalan, terdengar suara halus, seperti bisikan angin yang membelai daun-daun sawit. Suara itu hampir seperti menyebut nama kami satu persatu, membuat bulu kuduk meremang. "Supri, Dinda." "Siapa itu?" tanyaku dengan suara bergetar. Tapi aku sendiri tak tahu kenapa aku ingin tahu lebih jauh. Kami berhenti sejenak. Lampu truk yang kami nyalakan kini seolah-olah menjadi satu-satunya benteng di tengah kegelapan yang menggelayut. "Ini bukan suara angin," kata Dinda dengan wajah tegang. "Ini suara yang hidup." Raffi membuka pintu truk dan melangkah keluar perlahan. Aku dan Dinda saling pandang. Jantung kami berdetak lebih cepat dari biasanya. Raffi berjalan beberapa langkah ke arah hutan, kemudian berbalik. Aku lihat sesuatu, seperti sosok samar berdiri di antara pepohonan. Kami turun juga, meski rasa takut hampir menelan keberanian. Suara itu kini makin jelas, seolah mengajak kami untuk mendekat. Aku mengambil langkah maju, mencoba untuk tidak panik. "Siapa kamu? Kenapa kamu ganggu kami?" tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Sosok itu muncul lebih jelas, tapi bukan manusia. Wujudnya tinggi, ramping,
dan berbalut kabut kelabu yang seolah menempel pada batang sawit. Matanya menyala redup, penuh kedamaian tapi juga ada rasa sedih yang dalam. "Kami penjaga hutan ini," suara itu lembut namun tegas. "Kalian membawa gangguan, tapi juga beban yang berat." Aku terdiam. "Kami hanya supir truk biasa. Kami tidak bermaksud mengganggu siapapun. Kami cuma ingin melewati hutan ini untuk mengantarkan barang kami." Penjaga itu menghela napas panjang yang terasa seperti angin sejuk. "Hutan ini telah lama terluka oleh manusia. Kalian membawa mesin dan suara bising yang membangunkan kami dari tidur panjang." Dinda melangkah maju. "Apa yang harus kami lakukan agar bisa melewati tanpa mengganggu?" Sosok itu menatap kami satu persatu. "Kalian harus belajar menghormati hutan. Mengerti bahwa setiap langkah dan suara punya konsekuensi." Aku memandang kedua temanku, lalu kembali ke penjaga. "Kami siap belajar. Tolong beri kami tanda agar kami tahu bagaimana harus berjalan." Penjaga itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba kabut mulai berputar pelan, membentuk pola cahaya yang lembut. "Ikuti cahaya ini, tapi jangan pernah berhenti berjalan sampai kalian keluar dari hutan. Jangan menoleh ke belakang." Mata kami terpaku pada cahaya itu, yang perlahan-lahan mulai bergerak. Kami masuk kembali ke dalam truk, dan mesin menyala tanpa masalah. Dengan hati-hati, kami mengikuti cahaya itu, menjaga jarak dan kecepatan. Perjalanan kami terasa seperti mimpi, penuh ketenangan tapi juga ketegangan. Aku tak berani melihat ke belakang, tapi kadang-kadang aku mendengar bisikan yang membisikkan nasihat dan peringatan. Lama-kelamaan, kabut mulai menipis dan pohon sawit berubah menjadi hutan biasa. Kami akhirnya melihat jalan besar yang familiar. Tanda kami sudah hampir keluar. Raffi menarik napas lega. "Kita berhasil, tapi aku yakin ini bukan akhir. Hutan itu masih punya rahasia yang harus kita jaga." Dinda tersenyum kecil. "Malam ini, aku belajar satu hal. Kita bukan penguasa alam, tapi tamu yang harus hormat." Aku menatap ke depan, menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubah kami. Lebih dari sekadar membawa muatan sawit, kami membawa pelajaran tentang keberanian, hormat, dan keajaiban alam yang sering terlupakan. Kami bertiga melanjutkan perjalanan pulang dengan hati yang penuh syukur dan tekad untuk menjaga rahasia hutan sawit itu, agar malam-malam mendatang tak lagi dihantui ketakutan, tapi oleh rasa damai dan hormat. Namun, entah kenapa, seiring jarak yang kami tempuh, suasana berubah menjadi berat dan mencekam. Seolah-olah hutan yang kami tinggalkan belum benar-benar rela melepas kami. Cahaya dari lampu truk yang tadinya terang mulai meredup, dan angin malam yang semula sejuk ini membawa bisikan yang samar dan menusuk. "Supri, aku rasa ada sesuatu yang belum selesai," bisik Dinda. Wajahnya pucat tapi matanya tetap tajam menatap jalan di depan. Aku mengangguk, merasakan getaran aneh di dadaku. "Aku juga merasakannya, Dinda. Seperti kita belum benar-benar pergi dari sana." Raffi menoleh ke belakang dari kursi penumpang, wajahnya tegang. Aku lihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, lebih banyak dari tadi malam. Rasa waspada kami meningkat. Kami sadar, perjalanan kami bukan sekadar membawa muatan sawit dari satu tempat ke tempat lain. Ada ikatan yang jauh lebih kuat, sesuatu yang menuntut balasan. Malam itu, hutan sawit kembali menampakkan diri, bukan hanya sebagai tempat berlalunya truk kami, tapi sebagai ruang hidup dengan aturan dan suara yang tak bisa diabaikan. Di tikungan yang sempit, tiba-tiba truk kami terhenti mendadak. Mesin yang tadinya menyala sempurna kini diam seperti terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Lampu depan berkedip-kedip, dan di luar sana, suara bisikan berubah menjadi nyanyian lirih yang menusuk telinga. "Supri, coba cek mesin," pinta Raffi dengan nada panik. Aku turun, menyalakan senter, dan membuka kap mesin. Tapi semua terlihat normal, tak ada masalah teknis. Raffi dan Dinda ikut keluar. Kami saling berpandangan penuh ketidakpastian. Saat itulah, sosok itu muncul lagi, lebih nyata dan jelas. Wujudnya tak lagi kabut, tapi lebih seperti roh yang hidup. Mata redup bercahaya dan tubuhnya memancar aura dingin yang menusuk tulang. "Kalian telah melewati batas.
Suara itu bergetar namun tenang. Hutan ini bukan hanya tempat. Ia adalah penjaga, pelindung, dan jiwa. Aku menelan ludah, berusaha keras menguasai diri. Kami sudah berjanji untuk menghormati dan menjaga hutan ini. Apa yang masih kalian inginkan? Penjaga hutan itu melangkah mendekat perlahan. Hutan telah terluka lama oleh manusia yang hanya mengambil, tanpa memberi. Kalian membawa perubahan dan kerusakan. Untuk kembali damai, ada harga yang harus dibayar. Dinda menggenggam tanganku erat, dan aku merasakan getaran yang sama. Sebuah pilihan berat sedang datang. Apa harganya? Tanyaku dengan suara serak. Penjaga itu mengangkat tangan, dan seketika angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting sawit berdenting dan bergoyang seolah menyuarakan permintaan. Harga itu adalah pengorbanan, bukan dengan nyawa, tapi dengan sesuatu yang sangat berharga bagi kalian, kepercayaan, waktu, dan janji untuk menjaga. Kami bertiga diam, memahami bahwa kami dihadapkan pada pilihan terberat. Jalan pulang kini bukan hanya soal melewati hutan, tapi tentang komitmen yang harus kami bawa sepanjang hidup. Raffi mengangguk pelan. Aku siap, kita harus berjanji, dan membuktikan itu. Dinda menatap kami berdua. Kalau itu yang harus kami lakukan untuk menjaga hutan dan ketenangan, aku setuju. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan yakin, kita akan jaga hutan ini, dengan apapun yang kita punya. Tapi tolong beri kami petunjuk bagaimana caranya. Penjaga itu tersenyum lembut, seolah lega atas keputusan kami. Mulailah dengan membuka hati dan pikiran. Kalian akan tahu jalan selanjutnya. Lampu truk kembali menyala sempurna. Mesin menyala dengan halus. Angin yang menusuk pun beralih menjadi hembusan lembut, menuntun kami untuk melanjutkan perjalanan. Namun, malam itu kami tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Hutan sawit bukan hanya saksi bisu perjalanan kami, tapi menjadi bagian dari hidup kami, menuntut komitmen dan keberanian yang sejati. Sejak saat itu, setiap malam ketika kami berhenti untuk beristirahat, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Suara-suara lirih kembali mengusik, tapi kali ini bukan hanya dari luar truk, melainkan dari dalam hati kami masing-masing. Ada beban yang tumbuh, janji yang kami ikrarkan mulai membebani, menggerogoti ketenangan kami. Dinda, yang biasanya ceria dan penuh semangat, mulai sering termenung. Aku takut, Supri, ini bukan janji biasa. Seperti ada sesuatu yang menunggu kita tunaikan. Ucapnya suatu malam ketika kami beristirahat di sebuah warung pinggir jalan. Raffi mengangguk setuju. Aku juga merasa tertekan. Tapi aku yakin kita harus melanjutkan ini. Kalau kita mengingkari, entah apa yang akan terjadi. Aku sendiri sulit tidur. Kepala dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya diminta hutan sawit? Bagaimana kami bisa membayar janji itu tanpa kehilangan lebih dari yang kami sanggup? Hari-hari berikutnya, pekerjaan kami terasa semakin berat. Truk yang biasanya lancar, kini seolah diliputi keanehan. Kadang-kadang, alat pengukur di dashboard bergerak sendiri, atau suara mesin terdengar seperti berbisik. Kami pun makin waspada, namun tak bisa berhenti. Muatan sawit harus sampai tepat waktu. Suatu malam, saat kami lewat lagi di hutan itu, bayangan itu muncul kembali, tapi kali ini lebih nyata dan lebih dekat. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap kami dengan mata yang dalam dan penuh arti. Kalian harus memilih, suara itu bergema pelan. Antara terus hidup seperti biasa dengan risiko kehilangan sesuatu yang berharga, atau menjalani jalan yang aku tunjukkan, yang penuh tantangan namun memberi arti. Kami saling berpandangan. Dinda menggenggam tangan kami erat, menandakan kesiapan dan ketakutan sekaligus. Apa jalan itu? Tanyaku, menelan rasa takut yang semakin berat. Penjaga hutan itu mengulurkan sebuah benda kecil berkilauan, seperti kunci, namun terbuat dari serat pohon sawit yang menyatu dengan akar dan daun. Ini adalah simbol komitmen kalian. Gunakan dengan hati-hati, dan ingatlah, setiap pilihan membawa konsekuensi. Kami menerima kunci itu dengan rasa campur aduk. Saat aku memegangnya, seakan ada aliran energi hangat mengalir ke seluruh tubuh.
Tapi bersamaan dengan itu, ada bisikan halus. Apakah kalian siap membayar harga untuk menjaga keharmonisan? Malam itu, aku terjaga sampai fajar. Mimpi-mimpi aneh bergantian datang. Hutan yang merangkul kami, tapi juga menuntut pengorbanan. Aku sadar, janji kami bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah perjanjian hidup yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Pagi harinya, kami memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang hutan itu. Kami mulai bertanya ke penduduk sekitar, ke sesepuh desa, berharap menemukan jawaban yang bisa membantu kami menjalani janji ini tanpa kehilangan arah. Namun, semakin kami menggali, semakin banyak misteri yang terungkap. Hutan sawit itu ternyata menyimpan cerita lama tentang manusia dan alam yang harus saling menjaga, bukan saling menaklukkan. Dan di balik semua itu, aku tahu pilihan kami belum selesai. Masih ada satu langkah terakhir yang harus kami ambil, yang akan menentukan nasib kami dan hutan ini. Aku menatap Dinda dan Raffi. Kita sudah di titik ini, teman-teman. Aku percaya kita bisa melewati semua bersama, asal kita tetap berpegang pada janji dan hati kita. Kami mengangguk, siap menghadapi apapun yang akan datang. Tapi aku tak tahu, apapun yang menanti, itu akan menjadi ujian terbesar dalam hidup kami. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Kami bertiga terus mencari tahu makna dari janji yang kami ikrarkan. Benda kecil yang diberikan oleh penjaga hutan itu, kunci serat sawit, aku bawa setiap saat, sebagai pengingat dan pegangan. Tapi semakin lama, beban di hati semakin berat. Raffi mulai terlihat lelah, dan Dinda sering terdiam tanpa alasan jelas. Aku sendiri mulai merasa seperti tersesat dalam labirin rasa takut dan tanggung jawab. Suatu malam, saat kami kembali melewati hutan sawit, suara lirih itu terdengar kembali. Namun kali ini berbeda, lebih jelas, lebih dekat, dan penuh harapan. Kalian telah berjalan jauh, melewati rintangan yang banyak. Suara itu berbisik dari balik pepohonan. Kini saatnya membuktikan kesungguhan hati. Di tengah kegelapan, sosok itu muncul lagi, mengulurkan tangan yang tidak lagi menyeramkan, tapi penuh kelembutan. Kunci ini bukan hanya lambang janji, lanjutnya, tapi juga jalan menuju keseimbangan antara manusia dan alam. Gunakan dengan bijak, dan buktikan bahwa kalian adalah penjaga sejati. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kunci itu dan menaruhnya di sebuah batang pohon besar di tengah hutan, tepat di tempat yang dia tunjuk. Tiba-tiba, cahaya lembut menyebar dari kunci itu, merambat ke seluruh hutan sawit. Angin sepal-sepal membawa aroma segar, dan suara-suara alam bergabung menjadi satu lagu harmonis. Aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dinda dan Raffi memelukku erat. Air mata bahagia mengalir di wajah kami. Ini tanda bahwa kita diterima, bisik Dinda. Tanda bahwa kita bukan hanya pembawa muatan, tapi juga penjaga, tambah Raffi. Kami tahu perjuangan ini tidak berakhir di sini, tapi malam itu kami mendapatkan hadiah terbesar, kepercayaan dan kedamaian. Ketika kami melanjutkan perjalanan pulang, hutan sawit terasa seperti rumah kedua yang kami pelihara dengan cinta dan tanggung jawab. Dan aku tahu, selama kami menjaga janji itu, hutan akan selalu melindungi kami, seperti kami melindunginya. Sejak malam itu, hidup kami berubah. Perjalanan yang semula hanya tentang mengantarkan muatan sawit, kini menjadi kisah tentang tanggung jawab dan hubungan antara manusia dengan alam. Kami tidak lagi sekadar sopir truk biasa, tapi penjaga sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan sawit. Setiap kali aku melewati jalan itu, hati ini selalu dipenuhi rasa hormat dan syukur. Hutan itu bukan hanya ladang pekerjaan kami, tapi juga guru yang mengajarkan arti kesabaran, keberanian, dan keikhlasan. Dinda dan Raffi pun berubah. Dinda yang dulu mudah cemas, kini lebih tegar dan bijaksana. Raffi yang keras kepala menjadi lebih rendah hati dan terbuka pada kekuatan yang tak kasat mata. Kami bertiga sepakat bahwa pengalaman ini bukanlah beban, melainkan anugerah. Kami belajar bahwa setiap kehidupan saling terkait, dan menjaga keseimbangan itu adalah tugas kita bersama. Satu hal yang paling aku ingat adalah ketika aku duduk di balik kemudi truk,
memandang hutan sawit yang terbentang luas. Aku merasa bukan hanya membawa muatan sawit, tapi juga membawa harapan, janji, dan doa untuk masa depan yang lebih baik. Hutan sawit itu mengajarkan aku bahwa dalam kegelapan sekalipun, selalu ada cahaya yang menuntun. Dan dalam ketakutan, selalu ada keberanian yang menunggu untuk ditemukan. Kini aku percaya bahwa cerita kami akan terus hidup, bukan hanya dalam ingatan, tapi juga dalam setiap bisikan angin yang menyusuri daun-daun sawit. Cerita tentang 3 sahabat yang belajar menjaga janji dan hutan demi kehidupan yang harmonis dan damai.